Hikayat nur yang berjalan dalam zaman. Manaqib Kapitalau Badiji Jailani dan Aisyah. Cinta, cahaya, dan amanah. Demi bintang yang berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika ia terbenam. Al-Quran Surat An-Najm ayat 1. Terbenam bukan berarti padam. Dalam bahasa langit, terbenam adalah perpindahan tugas dari satu ufuk ke ufuk yang lain, dari satu masa ke masa berikutnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan bukan hanya bentuk, melainkan makna, bukan hanya rupa, melainkan cahaya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan hingga Sidratul Muntaha dan menyaksikan tanda-tanda anugerahnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Al-Quran Surat An-Najm ayat 12. Hikayat ini bukan klaim teologis, bukan pula ajakan penghususan. Ia adalah bacaan lisan, cara para ahli membaca sejarah dengan mata hati. Sebagaimana tasawuf memahami bahwa Allah menunjukkan petunjuknya dalam tanda, peristiwa, dan urusan aman. Nur awal dan nama yang indah. Sebelum nama dikenal, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Hadi, Badi'us Samawati wal Ardh. Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Al-Badi adalah penciptaan absolut, mengadakan dari tiada tanpa rujukan. Para sufi memahami bahwa penciptaan pertama dimulai dengan nur, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya kesadaran tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Hasanah Tasawuf Klasik, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi. Nur ini tidak berhenti pada satu zaman. Ia berjalan, berpindah dari Nabi ke wali, dari wali ke wali. Sebagaimana air tidak hilang, hanya berganti warna. Sidratul Ilmu dan Syekh jadi hilang. Di Baghdad, Allah menegakkan seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutb Al-A'zam, menjaga adab tauhid dan syariat. Dalam tradisi tasawuf, dikenal Sidratul Ilmu bukan pohon fisik, melainkan batas amanah, ambang tempat ego ditanggalkan, dan tanggung jawab. Dan demikianlah kami perintahkan pada Ibrahim, kerajaan langit dan bumi. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 75. Melihat bukan dengan mata, melainkan dengan yakin. Liqa ruhani, pertemuan di luar zaman. Tasawuf Ahlus Sunnah mengenal liqa ruhani, pertemuan ruhani yang melampaui ruang dan waktu atas izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Musa berdiri sholat di dalam kuburnya." HR Muslim. Hadis ini menegaskan kehidupan rohani para hamba pilihan tidak terputus oleh wafat jasad. Pertemuan rohani antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dan Khalifah Badiji Jailani dipahami bukan pertemuan fisik, melainkan pertemuan amanah, kesinambungan manhaj tauhid, adab, dan hikmah. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bukan pewarisan wahyu, bukan klaim kesetaraan, melainkan pelimpahan tanggung jawab nilai kepada hamba yang disiapkan. Ufuk timur Jazirah Al-Mulk. Cahaya tidak selalu turun di pusat kekuasaan. Seringkali ia dititipkan di pinggir sejarah. Dia adalah Tuhan timur dan barat. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Di ufuk timur matahari terbit, di Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Islam tumbuh melalui tasawuf dan adab. Di tanah inilah lahir Kapitalau Badiji Jailani, sang khalifah, bukan penguasa simbolik, melainkan pemimpin amanah Tuhan. Dalam bacaan ayat, ia dipahami sebagai insan kami, bukan Tuhan, melainkan cermin tajalli. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian, tetapi hati dan amal kalian. Estafet ilmu dari Kapitalau Ujung Al-Jailani ke Kapitalau Badiji Jailani. Ada masa Kapitalau Ujung Al-Jailani, dan ketika masanya selesai, amanah berpindah. Sebagaimana matahari bergeser tanpa kehilangan cahaya. Ilmu wali tidak diwariskan dengan cinta, melainkan nafas rohani, adab, kesabaran, kesiapan jiwa. 39 orang berjuang yang datang meminta air, tanda amanah. Pada suatu waktu, di rumah Khadijah, ibunda Khalifah Badiji Jailani, datang 39 orang berjubah ahli al-dunia, datang dengan kerinduan yang jujur. Mereka tidak meminta harta, tidak pula karomah. Mereka berkata, kami haus air biasa, diminum dengan nyaman. Yang basah bukan hanya tenggorokan, melainkan hati. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang baik. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu mereka membentuk sangkal foto Khalifah Badiji Jailani, bukan untuk disunat, melainkan tanda pengingat amanah. Ayah tadkir, sebagaimana para sahabat menjaga peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneguhkan cinta dan adab. Barang siapa mencintai suatu kaum, ia akan dikumpulkan bersama mereka. HR Bukhari dan Muslim. Maka diberikanlah foto itu oleh adik sang Khalifah Badiji Jailani, Fatimah Az-Zahra, untuk kemudian foto itu dibawa oleh ke-39 orang berjubah putih dan dipasang di rumah abadi, rumah amanah yang dijaga oleh zikir, dilingkupi kalimah Allah, agar ruang menjadi tempat ingat, bukan tempat sembah. Aisyah, pasangan ruhani cahaya. Allah tidak menurunkan amanah dalam satu sayap. Di sisi Khalifah, Allah menghadirkan Aisyah,
Zauzi Ruhani, penjaga api kasih dan niat. Di antara tanda-tandanya, Dia menciptakan pasangan agar kalian memperoleh ketenangan. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Cinta mereka bukan memiliki, melainkan murahkan, sebagaimana Khadijah menopang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan, muraqabah, dan adab. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. HR Muslim, menghadirkan guru bukan untuk disembah, melainkan menjaga rasa diawasi Allah. Guru adalah junjungan, Allah adalah cahaya. Dari dunia ke barzakh, cahaya kasih lintas waktu. Setiap khalifah ada masanya, dan kepada Tuhan pula segala sesuatu berakhir. Al-Quran Surat An-Najm ayat 42. Ketika masa dunia selesai, yang tersisa bukan nama, melainkan makhluk. Di alam barzakh, Aisyah dan Khalifah Badr Jailani melebur dari ego, bukan menjadi Tuhan, na'udzubillah, melainkan menjadi ridho dan pasrah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Karena itu dikatakan, cahaya kasih mereka hadir di setiap waktu, bukan kehadiran fisik, melainkan kehadiran nilai yang menunjukkan muraqabah dan usaha. Kembali kepada pemilik cahaya, jangan berhenti pada sosok, jangan terpaku pada kisah. Ambillah hikmah. Allah menjaga bumi dengan saksi-saksinya, dan cinta yang suci selalu menjadi jalan Tuhan. Tidak ada khalifah sejati tanpa penjaga cinta, dan disinilah kehadiran Aisyah menjadi kunci makna akhir zaman. Dalam dunia yang keras oleh ini, Allah menghadirkan cinta yang melembutkan amanah. Di alam barzakh, pengakuan Khalifah Badr Jailani dan Aisyah bukanlah mitos romantis, melainkan simbol kesempurnaan iman, ilmu dan cinta, amanah dan rahmah, tegak dan lembut. Inilah wajah Khalifah akhir zaman, bukan sosok yang ditakuti, tetapi kehadiran yang menenangkan. Maka ketika disebut Kapital Laubadiji Jailani sebagai Khalifah akhir zaman, yang dimaksud bukanlah klaim penutup sejarah, melainkan penjaga batas agar agama tidak kehilangan ruhnya dan cinta tidak terpisah dari kebenaran. Ia hadir bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk mengingatkan. Jangan berhenti pada cahaya, karena cahaya hanyalah penunjuk jalan. Tujuan akhirnya tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama amanah itu dijaga, maka meski zaman disebut akhir, harapan tidak pernah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah segala usaha dan niat kami. Jadikan ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, memperbaiki akhlak, dan membawa kebaikan bagi diri kami serta lingkungan sekitar. Ampunilah segala kehilafan dan kekurangan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Limpahkan kepada kami kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa berada di
jalan yang lurus, diberi keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kelapangan dada dalam menghadapi setiap ujian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.